Oke, welcome back channel YouTube Bumi Education. Kali ini kita bakal bahas tentang bahasa SK 49 nomor 40 sampai 45 ya. Ini bakal pembahasan yang dikhususkan untuk materi organik ya. Organiknya apa aja sih organik yang sebenarnya di OSK tuh, yaitu ada sintesis ya. Jadi yang reaksi-reaksi terus sama struktur elusidasi struktur ya. Elusidasi struktur itu yang dibahas di sini adalah IR dan NMR ya. Dia sebenarnya consist of sekitar 20% doang dari part of OSK, tapi ini merupakan penentu yang cukup bagus. Kenapa? Karena kalau kalian belajar ini, kalian bakal punya poin plus, dimana kebanyakan mungkin murid lain nggak bisa gitu ya untuk untuk mendapatkan materi ini gitu ya. Nah, untuk kalian yang mau menguji kemampuan, kakak ini Bomiana ngadain tryout Bomiana batch 2 ya. Kalian bisa lihat sendiri di posternya untuk syarat-syaratnya. Ini pendaftaran dipanjang sampai tanggal tanggal 27 Februari dan pelaksanaannya tanggal 1 sampai 2 Maret ya. Karena mengingat tanggal OSK masih lama, jadi makanya diundur. Ya. Oke. Nah, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Oke, sekarang nomor 40 ya. Berikutnya bakal mau namanya biopolimer, kecuali apa? Nah, buat kalian yang belum tahu biopolimer itu apa? Itu adalah polimer yang diproduksi oleh makhluk hidup ya, makhluk hidup. Jadi intinya polimer kayak memang disintesis oleh makhluk hidup gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kecuali apa gitu ya. Asam amino ini sebenarnya merupakan bagian dari monomer dari protein nih gitu ya. Dimana protein itu ya, asam amino tahu lah ya, banyak yang ya, kalau buat kalian yang belum tahu nanti bisa belajar lagi. Nah, terus kalau glukosa nih, seperti yang kita tahu nih bakal monosakarida. Which is monosakarida itu bakal bagian dari polisakarida yang merupakan kelompok dari karbohidrat ya. Dan ini merupakan senyawa alam juga ya. Kemudian asam palmitat ini merupakan bagian dari asam lemak ya. Asam lemak atau lipid, tapi lipid tuh nanti beda sedikit, nanti kita lihat ya. Nukleotida itu bahkan bagian dari DNA atau asam nukleat ya. Oke. Nah, kalau isopren itu bahkan karet monomer dari karet alam ya. Nah, yang termasuk bagian protein sebenarnya mana aja? Yang termasuk bagian protein itu sebenarnya ini protein, asam amino monomer dari protein, ini polisakarida, karbohidrat, terus asam nukleat juga bahkan polimer, dan karet alamnya juga bahkan polimer. Asam palmitat, ya asam lemak ini sebenarnya merupakan bagian dari molekul organik juga, ya. Tapi sayangnya dia bukan polimer ya. Kalau kalian belajar nanti strukturnya itu dia cuma bagian dari ini doang, trigliserid gitu ya. Jadi CH, CH2O, O. Nah, ini bagian dari sini doang. Ini tidak bisa dikategorikan sebagai polimer. Kenapa? Karena dia cuma 3 gini doang. Ya, lagian juga bukan, dia nggak ada unit ulang juga, jadi bukan polimer juga ya. Nah, jadi ininya tuh yang bagian dari ininya merupakan yang asam lemaknya. Gitu. Nah, satu kesatuan ini itu namanya trigliserida. Ya. Gitu. Ya, oke. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 40 itu adalah yang C. Oke, berikutnya nomor 41. Senyawa tidak komunikasi sinyal singkat pada spektrum 1H NMR adalah. Nah, kalau buat kalian belum baca NMR, nanti kalian coba baca dulu NMR ya. Sinyal singlet itu apa? Artinya dia tuh artinya apa? Dia tidak punya proton tetangga yang pertama, atau dia protonnya hanya satu jenis saja ya. Itu kalau yang senyawa yang bisa memberikan sinyal singlet, which is berarti senyawanya tuh dia simetris gitu. Nah, kita lihat sekarang etana ya, kita bedah satu-satu. Etana itu dia CH2 CH3 CH3 ya.
Jadi seperti ini kan fotonnya sejenis semua ya. Kenapa? Karena kan dia mau lihat yang manapun kan sama ya. Dia kan simetris di sini. Ada sumbu simetrinya. Jadi pasti dia singlet ya. Kemudian B, dieter. Dieter itu kalau kita gambar seperti ini ya kan. Nah, kalau ini ya, kalau kalian lihat ini kan dia ada di sini ada 2 foton. Di sini 2, di sini 3. Nah, ini kan fotonnya sejenis nih yang ini. Nah, yang ini juga sejenis. Nah, kalau ini beda jenis, ada 2 jenis foton. Kalian bakal lihat kalau sinyal yang ini tuh dia bakal menghasilkan kuartet gitu ya. Ini bakal ngasihin kuartet. Dan yang ini bakal ngasihin triplet. Gitu. Nah, ini sinyal ini sama ya, yang ini sama ini tuh sama gitu ya. Karena dia sejenis dia sejenis fotonnya gitu. Nah, jadi kemungkinan besar dia yang B ya jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang C ini. Di meteter. Ya kalau di meteter jelas ini dia tidak punya foton tetangga, udah pasti dia singlet. Ya kan? Terus yang D, aseton ya kan? Aseton dia kayak gini. Ini juga dia nggak punya foton tetangga ya. Which is berarti dia singlet juga masing-masing ya. Terakhir E itu apa? Etil asetat. Etil asetat itu asetat yang di sini pasti dia singlet ya. Kenapa? Karena dia nggak punya foton tetangga nih yang ini. Dia singlet. Yang ini dia nggak. Yang ini dia sama. Ini kan dia punya 2H, ini punya 3H. Berarti karena di foton tetangganya 3, ini kan berarti N plus 1 ya. Multiplitas itu N plus 1, di mana N itu adalah jumlah foton tetangganya. So, kita lupa terangin. Jadi berarti ini sama kayak tadi, ini dia kuartet gitu ya. Ini karena 4. Kalau yang ini dia bakal triplet karena dia punya 2 foton tetangga. Gitu. Jadi kita lihat ada foton tetangga, tapi foton tetangga mesti beda jenis ya. Gitu. Nah, kalau kalian yang penasaran baca NMA, nanti kalian bisa ikut pelatihan itu bom advance bulan kedua. Ya. Tapi sayang udah berjalan, jadi mungkin kalian nanti bisa ya nanti lah kalau misalnya ada batch berikutnya. Nah, jadi jawabannya tepat untuk soal nomor 41 ini adalah yang B, dietil ether. Oke, berikutnya nomor 42. Inti-inti berikut dalam memberikan sinyal pada NMA kecuali apa? Nah, jadi yang bisa dalam memberikan sinyal pada NMR atau ya artinya aktif NMR ya. Aktif NMR itu hanya inti-inti yang jumlah proton dan atau jumlah neutronnya ganjil ya. Itu untuk yang bisa aktif NMR ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang jumlah proton dan neutronnya ganjil apa. Nah, kita lihat sini nih 1H. Ini kan salah 1H ya. Berarti apa? Protonnya 1, neutronnya 0. Ya, kakak yakin sih kalau kalian udah bisa hitung juga proton neutron. Karena dari awal kimia bener-bener sekolah sudah dibelajar hitung itu. Terus ini 12,6 kan C kan 12,6 ya. Nomor atomnya 6. Berarti ini P-nya berapa? 6, N-nya 6. Ini 13,6C. Protonnya 7, ini kan isotop. N-nya 6. Sorry. Salah. Protonnya 6, N-nya 7. Terus yang 19F itu 19,9F itu dia P-nya 9, N-nya 10. Kalau ini 3115P, ini P-nya 15, N-nya 16. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang nggak memenuhi kriteria yang aktif NMR cuma apa? Cuma yang B, ya. Sehingga yang tidak dapat memberikan sinyal pada NMR itu adalah yang B, ya. Seperti itu. 3. Ketika molekul menyerap energi dari UV to visible, transisi yang terjadi adalah transisi. Nah, jadi kan harus tahu dulu jenis-jenis transisi ya. Jenis transisi itu ada 3 gitu ya.
Ada vibrasional, rotasi, sama elektronik. Kalau vibrasional tuh dia yang kalau misalnya nyerap daerah apa? Daerah energi IR, ya. Kalau rotasi itu daerah gelombang daerah daerah energi gelombang mikro, ya. Ya, ini gelombang IR, ini gelombang mikro gitu ya. Kalau yang ini daerah UV-vis ya. Jadi UV-vis itu daerah elektronik ya. Daerah elektronik itu maksudnya transisi dari tingkatan yang elektron biasa aja gitu loh, selama ini kita belajar. Kalau translasi itu gerak molekul ya. Terus kalau hamburan itu ya, ini ada lagi. Ini ada apa, hamburan tuh apalagi dia bukan, nggak ada kaitan di sini sama sekali. Emang ada kaitan sama cahaya tapi bukan ini. Hamburan tuh biasa buat pengukuran ini, ada turbidi dan neferometri. Ya. Oke. Nah, jadi yang pas buat kalian tuh yang mana? Sorry, yang pas buat jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C tentu saja ya. Kalau ini teori ya guys, jadi kan emang harus tahu dari apa? Emang harus tahu aja gitu. Oke, berikutnya nomor 44 ya. Berikut tuh bakal spektrum E untuk produk reaksi estrifikasi antara asam asetat dan etanol. Dasar spektrum tersebut dan pernyataan berikut yang benar adalah, nah kita identifikasi dulu nih. Jadi harusnya asam asetat kan di sini ya, CH3COOH ya. Ini asam asetat. Terus ini etanol CH2CH3OH ya. Terus kemudian ya kalau misalnya reaksi jadi harusnya dia jadi kayak gini ya. Ini etil asetat kan produk reaksinya. Ini reagen, ini produk ya. Nah, kalau kita mau bilang reaksinya berhasil apa enggak tuh ya, kita harus lihat dari spektrum IR ya. Ini paling di sekitar ester itu unik ya. Ester itu karbonnya sekitar 1750-an gitu lah, ke atas gitu ya. Pokoknya agak unik lah. 1730, 1740 gitu. Nah, cuma yang jelas yang asam karboksilat ini ada karbonil juga daerah sekitar 1700-an sama ya, 1700-an, tapi ini kan ada nih gugus karbonil masih ada dong. Ya kan, ini gugus karbonil. Tapi masa sini ada OH-nya nih. OH-nya itu di sekitar antara 2800 sampai 3500 cm1 spektrum IR dan dia broad atau lebar ya. Seharusnya kalau ester dia paling agak geser dikit ke atas gitu ya karbonilnya, tapi kan kita susah kalau ngeliat gambar ya. Mungkin kalau lihat dari angka lebih pasti. Tapi yang jelas dia tidak ada puncak lebar di 2800 sampai 3500 cm -1 ya di sini. Jadi yang jelas esterifikasi tidak akan berhasil. Jadi usah yang kedua ini. Nah, tapi puncak lebar 3000 cm bakal hasil gugus OH, benar gugus OH tapi dari asam karboksilat ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi emang ini agak meragukan, tapi kalau menurut kakak sih jawabannya lebih tepat ke yang E. Kenapa? Karena emang bukan asam gugus OH itu emang benar, tapi OH ada asam karboksilat nih. Karena kalau OH alkohol itu daerah sekitar 3300 cm -1 ya. Gitu, walaupun dia broad juga ya, tapi dia nggak selebar asam karboksilat. Intinya gitu ya. Sehingga jawaban tepat untuk soal nomor 44 adalah yang E. Oke, kemudian nomor 45. Produk dari tahapan reaksi berikut adalah, nah ini adalah gugus fungsinya apa ya. Nah karena jadi kalau kita mau reaksi organik kita harus tahu gugus fungsinya apa. Gugus fungsinya adalah asam karboksilat ya. Oke, nah di sini aja deh biar enggak ini. Ya kan. Nah, ini SOCl2 itu adalah reagen apa? Ini adalah reagen yang mengubah asam karboksilat COOH menjadi COCl
Nah, dia menjadi COCl ya, atau dalam kurung asal klorida ya. Ini adalah asal klorida ya. Kemudian yang C6H6AlCl3 itu adalah asilasi Friedel-Crafts ya. Jadi masukin gugus asil ke cincin benzen. Kemudian yang nomor 1, kemudian nomor 3 itu adalah reagen Wolff-Kishner ya. Wolff-Kishner ini adalah untuk mendeoksigenasi gugus karbonil ya. Maksudnya gimana? Berarti dia dari cangkap 2O jadi CH2 ya. Nah, sehingga gimana tahapannya? Berarti kita tinggal gambar gini aja. Pertama dari gini, kemudian SOCl2 dia jadi seperti ini. Setelah itu kan C6H6. C6H6 itu benzen ya. Benzen, kemudian AlCl3. Hasilnya jadi seperti ini. Ya, terserah sih gimana aja. Tapi Wolff-Kishner tuh buat kotakin karbonil nih. Berarti H2N NH2 KOH. Tujuannya buat botakin ini ya, kurang lebih, sehingga hasilnya emang hasil begitu sih. Nah, pokoknya jadi kayak gini aja. Nah, ya. Nah, yang mana berarti yang tepat tuh? Yang tepat tuh adalah yang agak jauh ya dari itunya. Gugus metilnya berarti antara yang nomor, tentu saja nomor 5 ya. Oke. Jadi jawaban untuk soal nomor 45 adalah yang E. Nah, sekian pembahasan OSK 2024 nomor 39-45 ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini manfaat ya. See you di video selanjutnya.